Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas menjalani kehidupan di dunia ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang mengikuti ajaran-ajarannya dan yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka saling menasihati dalam kebaikan, marilah sedikit kita mengingat kembali bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan atau terdapat kata litaskunu ilaiha. Lalu litaskunu ilaiha itu apa? Litaskunu ilaiha itu hakikatnya di dalamnya ada proses menuju ketentraman, kedamaian, ketenangan, dan kerukunan kedua mempelai. Ada beberapa tahapan agar proses menuju sakinah, keluarga sakinah itu terwujud. Pertama, harus ada ilmu berkeluarga untuk mempelai pria dan wanita. Artinya, kedua belah pihak harus paham betul apa hak dan kewajibannya, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Jika suami belum memiliki penghasilan atau punya tapi tidak lebih besar dibandingkan penghasilan istri, istri seharusnya mendukung agar suami tidak merasa rendah diri atau direndahkan. Jika istri kesulitan mendidik anak, suami perlu membantu karena mendidik anak adalah tugas suami istri, bukan hanya dibebankan pada istri semata. Ilmu berkeluarga ini membutuhkan sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, harus ada upaya tahu diri kedua mempelai. Artinya, tidak ada yang merasa terbebani, baik suami maupun istri, karena tuntutan zaman yang semakin sulit. Namun keduanya harus bersama-sama menyadari bahwa menikah itu adalah tanggung jawab bersama, bukan sepihak. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua kepribadian yang berbeda, melainkan juga dua keluarga yang berbeda. Jika ini disadari sejak awal menikah, dalam proses menjalaninya akan dipenuhi semangat mengajak, bukan mengejek, semangat membantu, bukan menggerutu, dan semangat berkorban, bukan dikorbankan. Ini penting untuk dipahami kedua mempelai supaya bisa mengantisipasi berbagai macam godaan yang menggoda. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki atau berlandaskan iman. Banyak orang berislam tapi tak beriman. Artinya, Islamnya masih sebatas di ucapan. Jika kedua mempelai berniat menikah karena pondasi iman, apapun tantangan dan godaannya, tidak akan mampu merobohkannya. Landasan dasar iman inilah yang bisa dimaknai sebagai keyakinan kedua mempelai bahwa ada Allah di setiap ujian dan cobaan. Kesulitan hidup yang dialami akan terasa indah ketika keduanya punya keyakinan yang sama
bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Bukan sebaliknya, setiap kesulitan hidup yang datang, keduanya malah saling menyalahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itulah 3 resep yang bisa dijadikan pegangan buat mempelai yang belum, akan, dan yang sudah menikah, agar terus ingat bahwa untuk menuju keluarga sakinah perlu proses panjang dan dipenuhi tantangan. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.